Wakil Rakyat di DPRD Banjarmasin sangat mengapresiasi dengan berdirinya rumah kemasan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan mutu kemasan produk-produk lokal. Kehadiran rumah kemasan ini tentunya dapat membantu pelaku UMKM maupun IKM untuk bersaing hingga ke tingkat nasional. Wakil Rakyat di DPRD Banjarmasin sangat mengapresiasi dengan berdirinya rumah kemasan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan mutu kemasan produk-produk lokal. Rumah kemasan yang dibangun dengan biaya mencapai 2,6 miliar rupiah bersumber dari APBD Banjarmasin 2023 ini berada di Jalan Meranti, Banjarmasin Utara. Kehadiran rumah kemasan ini tentunya dapat membantu pelaku UMKM maupun IKM untuk bersaing hingga ke tingkat nasional. Dikarenakan banyaknya produk lokal di Kota Seribu Sungai ini yang memiliki kualitas bagus, namun masih terkendala pada kemasan yang terbilang sederhana. Demikian dipedahkan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarka, Takuni Prima TV tengah hari Senin 2 Oktober 2023. Anggota praksi PKS ini menyatakan melalui rumah kemasan maka pelaku UMKM maupun IKM bisa mengakses lebih mudah wan murah serta kualitas yang bagus sehingga nilai jual dari produk lokal tersebut dapat meningkat karena bisa masuk ke minimarket atau keluar daerah lantaran kemasannya bisa bagus. Ya, sebenarnya rumah kemasan ini kan sudah pernah juga kita bicarakan antara Komisi 2 dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar rumah kemasan ini bisa selesai dibangun dan bisa bukan hanya bangunan tapi juga peralatan segera diadakan, dan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para UMKM kita. Ya, para UMKM kita di Banjarmasin kan tentunya perlu ditingkatkan dengan adanya masalah kemasan produk. Nah, kalau rumah kemasan sudah ada, sehingga ini bisa membantu para UMKM untuk bisa membuat kemasan produk-produk mereka sehingga bisa memiliki nilai atau added value atau nilai tambah yang bisa dijual lebih mahal kepada para konsumen. Menurut Awan Subarka, keberadaan petugas atau sumber daya manusia yang memberikan pelayanan haruslah sebanding dikarenakan produk UMKM maupun IKM di Kota Seribu Sungai ini sangatlah banyak sehingga pelayanannya bisa berjalan optimal. Nah, ini berarti permasalahan selanjutnya ya tentunya masalah SDM ya perlu ditambah ya, perlu ditingkatkan supaya pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan. Harapan kita itu.